Kita ke informasi mancanegara. Al-Aqsa dipenuhi jamaah pada hari Jumat kedua bulan suci Ramadan. Umat Muslim berbondong-bondong ke Yerusalem untuk sholat pada hari Jumat kedua Ramadan. Banyak yang melakukan perjalanan dari tepi barat untuk berdoa di kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem, sebuah tempat suci yang dikenal orang Yahudi sebagai Temple Mount. Situs ini sering menjadi tempat kekerasan. Ketegangan yang melonjak di tepi barat dan Yerusalem telah menimbulkan kekhawatiran akan kekerasan di Yerusalem selama bulan suci Ramadan. Menjalani Ramadan di Eropa tentunya punya tantangan tersendiri, mulai dari penduduknya yang mayoritas non-muslim hingga waktu puasa yang panjang. Memasuki musim semi, saat ini masyarakat Jerman harus menahan lapar dan haus selama 15 jam. Seperti apa keseruan buka puasa di sana? Kita akan membahasnya bersama rekan kami diaspora yang tinggal di Frankfurt, my long lost friend. Oli, how are you? Guten Tag ya. Ya, guten Tag buat Juno dan juga semuanya. Ya, saat ini saya berada di Frankfurt, Jerman. Oke, Oli sehat nampaknya. Gimana di Jerman? Puasanya, suasananya seperti apa kalau boleh tahu di sana? Ya, alhamdulillah sehat. Saat ini saya sedang menjalankan ibadah puasa. Namun sayang sekali cuaca di Frankfurt saat ini sedang kurang baik, tidak menentu. Bisa dilihat di belakang saya langitnya berwarna abu-abu dan saya juga menggunakan penutup kepala hoodie karena memang saat ini sedang hujan meskipun rintik-rintik dan juga angin bertiup cukup kencang. Namun tidak menghalangi aktivitas saya untuk berpuasa di hari Sabtu ini. Oli, kalau kita bicara mengenai Muslim di Jerman sendiri, yang saya dengar juga komunitasnya banyak dan penganutnya juga jumlahnya lumayan ya, ada 3 atau 4 juta kalau saya tidak salah. Bagaimana sebenarnya kalau kita bicara frame-nya Muslim di Jerman dan selama Ramadan ini, seperti apa? Ya, memang Muslim di Jerman sendiri termasuk salah satu minoritas terbesar yang ada di negeri ini karena memang banyak bisa dibilang imigran yang berasal dari Turki, Suriah, Afghanistan datang ke Jerman. Jadi bisa disebut ada sekitar 5% dari penduduk Jerman merupakan imigran. Maksud saya 5% dari warga Jerman adalah penduduk Muslim karena sebelumnya mereka datang dari berbagai negara. Dan juga di tempat saya tinggal sendiri di Frankfurt, komunitas Indonesia termasuk yang terbesar di Jerman. Jadi bisa dibayangkan orang Indonesia yang mayoritas Muslim juga ada di Jerman sehingga menambah dinamika atau warna masyarakat yang ada di negeri ini. Oke, kalau sesama Muslim Indonesia sendiri, Oli, apakah cukup tadi dekat, ada komunitasnya, dan selama Ramadan apakah ada bukber-bukber juga di sana? Ya, betul Juno. Memang ada berbagai kegiatan yang dilakukan oleh komunitas Indonesia yang berada di Frankfurt, Jerman khususnya. Seperti saya kadang-kadang bertemu dengan teman-teman Indonesia untuk bukber atau buka puasa bersama di restoran Indonesia, yaitu contohnya Bali Bistro di Frankfurt. Di mana di sana kita bisa menikmati berbagai hidangan khas Indonesia seperti lontong sayur, nasi ayam geprek, nasi rawon, soto, minum es teh manis dan masih banyak lagi. Tapi juga komunitas Indonesia di sini juga tidak merupakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan akhirat, bisa dibilang seperti itu, karena berada di wilayah Sachsenhausen ada sebuah gedung yang bisa dibilang satu ruangan besar digunakan untuk komunitas Indonesia melakukan kegiatan dakwah, yaitu Masjid Indonesia. Nah, di situ biasanya kegiatannya tidak hanya dilakukan saat bulan Ramadan, tapi juga rutin, misalnya untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat, pengajian, dan masih banyak lagi. Namun untuk di momen bulan puasa saat ini lebih spesial, karena tentu saja ada acara buka puasa bersama, lalu juga tarawih, sholat jamaah pastinya di 5 waktu, dan bahkan sahur bersama serta kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi salah satu penghubung gitu orang-orang Indonesia yang ada di Jerman. Oke, jadi seru ya, tetap ada seru banget. Ya ada rasa Indonesianya dengan makanan. Tadi ada lontong sayur ya, ada lonsai ya. Oh, iya betul, ada lonsai dan meskipun harganya cukup mahal jika dikonversikan ke rupiah, namun
itu tidak mengurangi rasa kangen kita Oke. terhadap makanan tanah air. Jadi nggak apa-apa lah, Baik. sekali makan yang agak mahal. Oli, kalau kita bicara Ya. acceptance ya, bahwa kita tadi minoritas di sana, bagaimana sebenarnya masyarakat Jerman sendiri yang non-Muslim dan juga pemerintah Jerman melihat Ramadan ini? Dari pengalaman Oli ada yang unik mungkin? Oh, kebetulan kegiatan di Jerman tetap berjalan meskipun bulan Ramadan, karena yang seperti tadi Juno katakan, sebagian besar warga Jerman tidak menjalankan ibadah puasa. Namun mereka menghormati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para Muslim, karena seperti misalnya di kampus saya di Goethe Universität, mereka menyediakan ruang kecil untuk musola, sehingga mereka yang ingin beribadah pun tetap bisa menjalankan sholat 5 waktu misalnya. Di samping itu juga warga Jerman juga, karena yang tadi seperti saya ungkapkan sudah ada imigran sejak lama, sehingga mereka sudah terbiasa untuk melihat orang dengan menggunakan hijab atau mungkin toko-toko berbau Timur Tengah, dan masih banyak lagi. Apalagi di wilayah saya tinggal itu di Frankfurt yang wilayahnya internasional, sehingga hal-hal seperti itu menjadi bukan merupakan hal yang bisa dibilang bukan merupakan hal yang tabu atau merupakan hal yang ditakuti dengan keberadaan Muslim di Jerman. Tapi mungkin agak sedikit berbeda di wilayah lain, terutama mungkin di bagian timur Jerman, di mana mereka masih banyak yang bersikap konvensional, agak sedikit takut dengan pendatang, dan masih banyak lagi. Tapi sejauh ini di wilayah saya tinggal, alhamdulillah semuanya masih berjalan lancar, dan baik Muslim maupun orang Jerman, mereka saling menghormati, meskipun pasti beda banget dengan di Indonesia. Karena di Indonesia kalau misalnya kita lihat suasana Ramadan, toko-toko tutup gitu, atau enggak misalnya menutup dengan gorden. Tapi kalau di sini ya sudah, tempat makan tetap terbuka seperti biasa. Iya, jadi lebih ke arah bagaimana sebenarnya orang Muslimnya sendiri untuk lebih menahan diri gitu. Kalau untuk orang Jermannya sih mereka santai-santai aja, tidak ada ketakutan ataupun penolakan. Seperti itu. Iya, betul. Karena memang kita tahu bahwa tadi Jerman juga masyarakatnya sudah majemuk ya, banyak pendatang. Ini yang membuat mereka mungkin acceptance-nya dibandingkan beberapa negara Eropa sudah sangat familiar dengan Muslim dan tradisi Ramadan. Satu mungkin Oli, sebelum kita tutup, kalau ini berarti Ramadan pertama ya di Frankfurt ya, di Jerman ya? Sebenarnya Ramadan kedua, tahun lalu juga sudah menjalankan ibadah puasa di sini. Cuma tahun lalu kan karena masih COVID-nya masih cukup kuat gitu bisa dibilang. Jadi kemana-mana pakai masker. Namun untuk tahun ini di Jerman sudah lebih bisa dibilang lebih cair, lebih dinamis, sehingga untuk penggunaan masker hanya digunakan di tempat-tempat seperti rumah sakit ataupun sekolah untuk anak-anak dan tempat tertutup lainnya. Oke, Oli. Satu mungkin apa yang paling dikangenin selama puasa di sana? Kalau bicara Indonesia, makanan kah, orangnya, atau anything? Banyak banget yang dikangenin dikangenin saat di Jerman, yaitu tentunya adalah suasana jajanan pasar takjil. Di sini nggak ada sama sekali. Terus juga suasana suara azan, suara orang ngaji, tentunya itu sangat membuat kangen, karena di Jerman ya sama sekali nggak ada suara azan. Jadi paling suara azan di dalam Masjid Indonesia aja. Itu sih yang dikangenin. Dan juga keluarga dan juga teman-teman kayak Juno dan juga yang lainnya. Iya, Oli. It's really good to see you virtually after years kita ya. Karena dulu pemirsa saya dan Oli, we started very early, right? Dan time flies. Tapi I'm so happy, senang sekali ngeliat Oli sekarang di Jerman dan tadi beraktivitas lagi sekolah lagi, dan semoga semuanya dilancarkan ya, Li. Ya, sehat-sehat. Amin, terima kasih. Semoga nanti, ya kalau nggak pulang juga nggak apa-apa, yang penting happy. Oke, Eli, thank you. Dankeschön, is it right? Kalau how do we say terima kasih banyak? Dankeschön. Dankeschön, Oli. Dankeschön. Balasannya bitteschön. Oke, bye-bye. Terima kasih.